Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Dr. Iren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Hari ini kita masih membahas tentang COVID ya, karena kita masih di masa pandemi. Teman-teman, sahabat-sahabat sekalian, seandainya nih teman-teman atau keluarga atau mungkin kita sendiri pada saat sudah terdiagnosis COVID dan sedang melakukan isolasi mandiri di rumah, tiba-tiba mendapatkan gejala yang berat. Kita kan selalu ingat ya bahwa gejala COVID itu bisa ada gejala ringan, gejala sedang, dan gejala berat. Nah, bila gejala ringan mungkin hanya batuk-batuk, demam-demam, hilang penciuman, kemudian hilang indera perasa, kemudian meriang-meriang, kemudian mungkin ada sedikit mual dan diare. Apalagi bila kita di rumah yang sedang isolasi mandiri, kita mempunyai alat yang namanya oximetri untuk mengukur kadar oksigen kita di dalam darah. Nah, bila kadar oksigen kita ini sudah di bawah 94, kita harus berhati-hati teman-teman, sahabat semua. Berarti kita harus segera melapor nih. Melapor kemana? Tentu saja kita tidak usah panik, tidak usah bingung mau kemana. Langsung lapor ke puskesmas yang petugas pemantau yang selalu memantau kita. Nah, karena setiap pasien COVID biasanya bila lapor puskesmas sesuai prosedur akan mendapatkan pemantau yang memantau kesehatan kita. Kita tinggal laporkan ke pemantau kita, Pak, Bu, atau Bu Dokter, atau Bu Bidan, ternyata selama isolasi mandiri ini saya merasa saya sudah kesulitan bernafas, atau keluarga saya yang positif ini sudah mulai kesulitan bernafas, kemudian sudah mulai malas makan. Bagaimana ini sebaiknya? Nah, teman-teman, yang harus diketahui, biasanya untuk merujuk ke rumah sakit itu di semua wilayah, terutama di kota Depok ini, kita mempunyai sistem rujukan namanya. Bahwa sistem rujukan ini dilakukan oleh puskesmas sendiri. Jadi biasanya kita memberikan data kepada puskesmas berupa kondisi saat ini, kemudian keluhan, kemudian biasanya dimintakan juga video pasien yang sedang memang dalam kondisi berat atau sedang. Misalnya keluarga kita atau kita sendiri tadi yang mengeluh ya, biasanya dimintakan video. Kemudian nanti oleh puskesmas akan didata, kemudian data itu akan disebar ke rumah sakit dengan sistem rujukan yang sudah ada di kota Depok ini. Jadi tenang, puskesmas lah nanti yang akan mencarikan rumah sakitnya. Nah, semua rumah sakit yang di Depok ini rata-rata sudah menerima pasien COVID. Jadi tidak perlu khawatir. Memang saat ini memang kita sedang mengalami lonjakan kasus COVID ya, terutama sejak bulan Desember dan Januari ini. Tapi tetap puskesmas di seluruh Depok, kemudian rumah sakit di seluruh Depok, apalagi dinas kesehatan ini sangat komit untuk membantu pasien-pasien yang memang memerlukan rujukan. Jadi dengan sistem itu biasanya nanti puskesmas akan mendapatkan jawaban rumah sakit mana yang bisa didatangi oleh pasien ini. Nah, setelah puskesmas memberitahukan, oke Bu, Bapak, ternyata rumah sakit A sudah siap menerima Bapak Ibu. Timbul lagi pertanyaan, lalu saya berangkat pakai apa ini? Bagaimana ini saya harus berangkat? Sementara kami semua di sini positif semua. Itu juga jangan khawatir teman-teman, karena kita punya sistem ambulan 119 dan tidak perlu kita juga yang menelepon. Nanti yang akan menelepon dari pihak puskesmas. Puskesmas akan mencarikan ambulan 119 untuk kemudian mempersiapkan rujukan. Nah, selain itu puskesmas juga akan mempersiapkan berkas-berkas yang disiapkan oleh Bapak Ibu teman-teman sekalian untuk dibawa ke puskesmas. Jadi tidak perlu harus menfotokopi atau harus menyiapkan apa data-data yang sudah diberikan bapak-bapak atau ibu-ibu teman-teman sekalian ke puskesmas itu nanti akan digandakan, kemudian disiapkan surat rujukannya, disiapkan surat keterangan tidak bisa isolasi mandiri di rumah, disiapkan inform konsennya. Nah, pada saat nanti dijemput oleh 119 kita bisa sertakan berkas itu. Jadi tinggal duduk manis, tunggu di rumah. 119 akan menjemput dan mengantarkan ke rumah sakit rujukan untuk kemudian ditangani lebih lanjut. Apakah perlu didampingi? Ada beberapa rumah sakit yang meminta keluarga untuk mendampingi, tapi rata-rata rumah sakit tidak memerlukan pendampingan dari pihak keluarga, karena kita tahu pihak keluarga merupakan kontak erat, kemudian pihak keluarga juga mungkin juga sedang melakukan isolasi mandiri. Jadi rata-rata rumah sakit yang penting diantarkan oleh 119, tentu saja 119 ini dengan tenaga yang cukup terampil, jadi paham bagaimana bila terjadi perburukan di jalan. Jadi tidak perlu khawatir, kita menyerahkan saudara, teman kita
bapak kita, ibu kita untuk diantarkan oleh 119 ke rumah sakit rujukan. Nah, nanti setelah sampai sana tentu akan dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan, mulai dari pemeriksaan laboratorium, mulai dari pemeriksaan ronsen, pemeriksaan fisik, sampai pasien benar-benar tertangani di sana. Dan itu semua biasanya nanti akan dikabarkan dari rumah sakit langsung ke keluarga. Jadi sudah tidak melewati puskesmas lagi. Jadi tidak perlu khawatir. Dan yang jelas, begitu sudah ditangani oleh rumah sakit, semuanya bagaimana nanti rumah sakit tindakan, terapinya dan segala macam akan selalu diinfokan kepada keluarga yang bersangkutan. Jadi jangan khawatir teman-teman ya, saudara-saudara, sahabat, bapak ibu, seandainya ada yang memang bergejala berat, sedang, langsung hubungi puskesmas, minta tolong dicarikan rujukan dan siap untuk dijemput oleh 119. Oke, hari ini informasinya cukup sekian. Mungkin kita akan bertemu di next episode dengan masih dengan bahasan COVID mengenai hal-hal yang sederhana yang mungkin tidak diketahui masyarakat. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.